Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kita pada pagi ini terkait bimbingan teknis penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan melalui aplikasi Sakti. Untuk membuka dan memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mungkin biar nggak terlalu banyak basa-basi ya, kita agak lebih santai aja ya, karena memang yang datang pada pagi hari ini dari Bendahara Penerimaan saja. Dan mungkin sebagai pembukaan, karena dari seksi Feraki kita sudah kedatangan kasih baru, bisa pada Pak Abi untuk menyampaikan pembukaan dan materi terkait migrasi LPJ Bendahara Penerimaan. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abi Hoiri. Kebetulan sesuai SK yang baru menggantikan posisi dari Pak Lukman yang mengalami mutasi keluar. Pada acara kita kali ini, Bapak Ibu Bendahara Penerima, kita ada surat mengenai pengaturan terbaru terkait pelaksanaan rollout penyampaian dan validasi LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara BLU. Mungkin beberapa minggu yang lalu sudah kita surati Bapak Ibu sekalian terkait kewajiban Bendahara Penerimaan ini. Terkait penyampaian nanti yang seperti biasa Bapak Ibu menyampaikan melalui aplikasi Sakti dan dikirim melalui aplikasi Sprint. Namun untuk periode April sudah menggunakan murni aplikasi Sakti termasuk validasinya. Terkait kewajiban dan pembuatannya nanti mungkin kita lebih teknis nanti, mungkin Mbak Fira nanti langsung membimbing Bapak Ibu sama menyampaikan nanti pada sesi kali ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan share bahan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini terkait redesign LPJ Bendahara Sakti, Bapak Ibu. Mungkin hampir sama materinya dengan LPJ Bendahara pengeluaran, karena rolloutnya memang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Namun untuk Bendahara Penerimaan memang diwajibkan pada kesempatan di bulan April ini. Dan itu untuk latar belakangnya sendiri, sesuai dengan pasal 40 PMK 162, Bapak Ibu menyatakan bahwa bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pada Satker wajib menyampaikan LPJ kepada KPPN selaku kuasa hukum. Jadi Bapak Ibu yang sekarang posisi menjabat bendahara penerimaan, apalagi selaku fungsional, LPJ bendahara penerimaan ini adalah output daripada Bapak Ibu selaku bendahara penerimaan. Dan output tersebut Bapak Ibu harus hasilkan melalui aplikasi Sakti, karena dengan aplikasi Sakti tersebut maka laporan tersebut dapat kami validasi, dan validasi tersebutlah yang menjadi dasar kevaliditan atas LPJ penerimaan yang Bapak Ibu sampaikan atau yang Bapak Ibu Bapak Ibu buat. Untuk selama ini seperti informasi yang saya dapatkan bahwa untuk kewajiban atau yang wajib menyampaikan LPJ bendahara untuk Satker KPPN
kuala tungkal hanya 2. Namun secara detailnya mungkin nanti dari Bapak Ibu sekalian yang sebagai bendahara penerimaan, berdasarkan PMK inilah LPJ penerimaan tersebut wajib Bapak Ibu sampaikan ke KPPN, dan nanti secara teknis Mbak Fira akan melanjutkan. Dalam rangka memenuhi amanat PMK tersebut, PMK 162 tersebut, Bapak Ibu, bendahara menyusun pembukaan pada aplikasi Sakti dan menyampaikan LPJ ke KPPN menggunakan aplikasi Sprint. Itu yang selama ini. Dan dengan rollout nanti Bapak Ibu murni melalui aplikasi Sakti saja, tidak mengupload lagi di aplikasi Sprint. Namun perlu Bapak Ibu ketahui juga terkait dengan kewajiban bendahara penerimaan. Seandainya Bapak Ibu memang bendahara penerimaan, memastikan bahwa rekening bendahara penerimaan sudah terdaftar di Sprint. Dan untuk format maupun izinnya Bapak Ibu nanti bisa lebih khusus nanti berkonsultasi ke seksi bank kami di KPPN Kuala Tungkal. Nanti dari segi penamaan, dari segi pembukaan rekeningnya memang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Jadi Bapak Ibu selaku bendahara penerimaan tidak bisa sembarang melakukan pembukaan rekening. Dan seandainya bagaimana seandainya Satker kami telah mempunyai rekening. Nah, nanti Bapak Ibu juga seandainya sudah mempunyai rekening bendahara penerimaan dan format penamaan tidak sesuai dengan PMK, silakan Bapak Ibu melakukan perubahan dengan itu tadi mengajukan perubahan ke KPPN nanti Kuala Tungkal. Silakan nanti dasar surat dari KPPN Kuala Tungkal, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan nama rekening di bank yang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seandainya sudah mempunyai rekening, tidak perlu melakukan penutupan rekening yang tidak sesuai. Jadi rekening tersebut masih bisa Bapak Ibu lanjutkan. Tujuan dari pengembangan menu validasi LPJ bendahara yaitu yang pertama menyederhanakan proses penyusunan penyampaian LPJ bendahara Bapak Ibu. Yang kedua menyederhanakan alur validasi LPJ bendahara oleh KPPN. Nanti validasinya juga kita lebih mempermudah. Yang ketiga mendorong akurasi data yang integrasi dengan Satker dan BUN Bendahara Umum Negara KPPN selaku BUN daerah. Yang keempat adalah menambahkan fungsi monitoring pengelolaan kas bendahara secara lebih detail dan real time. Yang kelima adalah mengurangi risiko kegagalan menyampaikan LPJ bendahara. Mungkin berdasarkan Sprint yang lalu mungkin berbagai macam permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dan kami ingatkan juga hal ini bisa kita lakukan percepatan-percepatan dalam penyampaian LPJ bendahara. Dan begitu juga nanti Bapak Ibu selaku bendahara penerimaan setelah mempunyai kewajiban menyampaikan LPJ penerimaan ke KPPN Kuala Tungkal, otomatis otomatis terbawa juga dengan sanksi. Jadi ketentuan untuk penyampaian LPJ bendahara itu ada ketentuan khususnya baik dari ketepatan waktu, kebenaran, dan validitasnya. Seandainya Bapak Ibu tidak memenuhi kriteria tersebut, otomatis akan sama dengan LPJ bendahara pengeluaran. Jadi ada sanksinya. Sanksinya apa? Yaitu tidak bisa menyalurkan ke ke LS bendahara ataupun GUTUP Satker Bapak Ibu sekalian. Jadi pengaruhnya bukan hanya ke bendahara penerimaan, namun juga Bapak Ibu Satker selaku pengelola keuangan. Jadi pengaruhnya juga ke bendahara pengeluaran. Jadi kami harapkan Bapak Ibu mentaati peraturan yang sesuai dengan kewajiban Bapak Ibu selaku bendahara penerimaan. Dan ini alur proses LPJ bendahara saktinya Bapak Ibu dari Bapak Ibu selaku bendahara membuat LPJ. Itu yang pertama adalah melakukan inputan saldo kas tunai dan saldo per rekening. Yang kedua input penjelasan selisih. Yang ketiga unggah rekening koran. Yang keempat simpan konsep LPJ dan validasi LPJ dan mengirim LPJ. Untuk penggunaan aplikasi sendiri, user yang digunakan adalah user bendahara, yang kedua KPA. Ini di tingkat satuan kerja. Untuk KPA sendiri melakukan validasi LPJ.
ya validasinya itu yang berfungsi untuk melakukan persetujuan atau penolakan LPJ bendahara seandainya ada kesalahan penginputan. Yang kedua adalah melakukan pengiriman LPJ. Dan pengiriman LPJ ini juga Bapak Ibu bukan hanya bisa dilakukan di user KPA. Seandainya LPJ tersebut sudah dilakukan persetujuan oleh KPA, Bapak Ibu selaku operator bendahara bisa juga melakukan pengiriman LPJ dengan catatan itu tadi bahwa LPJ yang Bapak Ibu buat sudah dilakukan persetujuan oleh KPA. Jadi ada dua fungsi pengiriman ini bisa Bapak Ibu lakukan melalui user KPA atau melalui user bendahara. Dengan catatan itu tadi bahwa LPJ sudah dilakukan persetujuan. Begitu juga dengan penolakannya, seandainya LPJ ditolak oleh KPA, maka akan kembali posisi ke bendahara. Bagaimana selanjutnya LPJ bendahara penerimaan dilakukan pengiriman ke KPPN, maka KPN akan melakukan validasi LPJ. Validasi tersebut untuk melakukan persetujuan maupun penolakan. Kembali lagi, seandainya dilakukan penolakan oleh KPPN, maka akan membatalkan seluruh LPJ penerimaan berikut dokumen pendukungnya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perubahan kembali dan mengupload kembali dokumen pendukung atas bendahara penerima LPJ bendahara penerimaan yang Bapak Ibu proses. Ini proses bendahara satker Bapak Ibu. Yang pertama bendahara menginput saldo kas tunai, tadi sudah kita jelaskan secara awal. Yang kedua bendahara melakukan unggah salinan rekening koran. Yang ketiga bendahara memberikan penjelasan selisih apabila ada. Yang keempat adalah bendahara menyimpan konsep LPJ yang akan membentuk yang pertama adalah LPJ bendaharanya, yang kedua adalah saldo rekening, yang ketiga konfirmasi penerimaan negara, dan keempat adalah hasil pemeriksaan kas. Yang kelima adalah bendahara melakukan validasi LPJ status menjadi divalidasi bendahara. Seandainya sudah dilakukan validasi, maka posisi akan berada di KPA. Yang enam, bendahara harus melakukan upload dokumen pendukung. Seperti kita ketahui, data pendukung untuk LPJ itu yang pertama ada LPJ bendaharanya, mandatory, jadi otomatis harus dilampirkan. Yang kedua saldo rekening juga. Sedangkan konfirmasi penerimaan negara tergantung ini tadi. Tergantung seandainya Bapak Ibu terdapat transaksi penerimaan negara, maka wajib Bapak Ibu lakukan konfirmasi dan upload konfirmasinya. Yang keempat adalah hasil pemeriksaan kas mandatory. Yang keempat adalah yang ketujuh, KPA atau bendahara mengirim LPJ yang telah lengkap kepada KPPN. Perlu kami ingatkan juga Bapak Ibu, bendahara selama ini bendahara yang wajib yang tercatat di KPPN Kuala Tunggal adalah dua. Jadi nanti Bapak Ibu selaku bendahara penerimaan yang statusnya menjadi wajib, kami ingatkan kembali, ada maupun tidak ada transaksi, Bapak Ibu tetap melakukan pembuatan LPJ, jadi semacam LPJ nihil. Nanti mungkin LPJ nihil atau kewajiban Bapak Ibu nanti mungkin bisa dirinci atau lebih dijelaskan oleh Mbak Fira. Dan ini proses pada kuasa pengguna anggaran KPA, Bapak Ibu. KPA melakukan persetujuan atau penolakan LPJ yang diajukan bendahara. Yang kedua, apabila setuju, akan menghapus file konsep yang digenerate oleh Sakti. Yang ketiga, statusnya menjadi divalidasi KPA. Yang keempat, KPA dapat melakukan upload dokumen pendukung, terdiri dari LPJ bendahara, saldo rekening, dan konfirmasi penerimaan negara untuk transaksi atas setoran PNBP. Yang keempat, hasil pemeriksaan kas. Dan yang kelima adalah bendahara mengirim LPJ yang telah lengkap kepada KPPN. Dan untuk proses pada KPPN sendiri, di KPPN ada dua kewenangan dari aplikasi Sakti sendiri. Yang pertama selaku staf, yang kedua selaku kepala seksi verifikasi dan akuntansi. Yang pertama adalah melakukan persetujuan atau penolakan LPJ. Yang kedua, apabila LPJ ditolak, dokumen pendukung akan dihapus, yakni LPJ bendahara, saldo rekening, konfirmasi penerimaan negara, dan hasil pemeriksaan kas. Nah, penolakan ini akan membatalkan dokumen-dokumen tersebut, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan kembali berikut dengan data dukungnya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin baik kewajiban maupun cara pembuatan nanti mungkin lebih rinci lagi secara praktek ya di aplikasi Saktinya.
Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Fira. Terima kasih Pak Argi atas arahan dan materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ke ini dulu ya. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Jadi untuk selama ini di KPPN Kuala Tungkal sendiri, bendahara penerimaan yang sudah memiliki rekening bendahara penerimaan, jadi rekeningnya itu yang digunakan namanya itu benar-benar dari BPN gitu ya. Jadi kalau misalnya bendahara pengeluaran itu rekeningnya BPG. Nah, nanti kalau misalnya dia ada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaannya itu memang membutuhkan rekening bendahara penerimaan, semisal memang ada PNBP yang dikelola langsung oleh satuan kerjanya, maka bendahara penerimaan itu wajib membuka rekening bendahara penerimaan. Nah, sejauh ini memang yang memiliki rekening tersebut di KPPN Kuala Tungkal ini hanya dari 2 satuan kerja, yakni dari Polres Tanjakbar dan Tanjabtim. Sedangkan jumlah bendahara penerimaan yang terdaftar di KPPN Kuala Tungkal sendiri itu ada 18. Nah, dari 18 ke 2 ini, selama penyampaian LPJ bendahara melalui SPRIN, itu memang satker-satker yang tidak diwajibkan, yang tidak memiliki rekening BPN, itu tetap bisa menyampaikan LPJ bendahara penerimaannya, walaupun secara teknis dia tidak diwajibkan. Namun dengan telah dilakukannya roll out ke aplikasi Sakti, dari aplikasi Sakti sendiri ini memang apabila satuan kerja itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan LPJ bendahara penerimaan, maka LPJ tersebut tidak bisa dikirimkan. Nah, jadi yang selama ini sudah sering mengirimkan itu ya, yang saya ingat itu biasanya dari PN, PA itu biasanya rajin tuh. Nah, itu nggak bisa lagi menyampaikan kalau memang tidak diwajibkan. Nah, untuk hal ini maka kita membuat satu aturan baru di mana seluruh bendahara penerimaan itu kita wajibkan penyampaian LPJ-nya, walaupun memang tidak ada apa namanya, tidak ada PNBP yang dikelola langsung gitu ya. Jadi kalau di LPJ bendahara penerimaannya kan mungkin Bapak Ibu yang udah familiar ya, eh, ada saldo kas terkait PNBP dan ada yang terkait DPK nih. Jadi biasanya yang memang tidak diwajibkan ini yang dikelolanya itu dari saldo DPK aja dan pihak ketiga. Nah, untuk hal ini karena memang ini kita keterbatasan dari aplikasinya yang tidak bisa mengakomodir bagi satker-satker yang tidak diwajibkan untuk tetap dapat menyampaikan LPJ-nya, maka secara bertahap akan kita wajibkan penyampaian LPJ bendahara penerimaan melalui aplikasi Sakti bagi seluruh bendahara penerimaan. Mungkin sebelumnya saya mau konfirmasi dulu untuk satker-satker yang terdaftar, bendahara penerimaannya terdaftar di 2 satker nih. Jadi ini biasanya dari pengadilan negeri, pengadilan agama, terus juga ada, ya biasanya 2 satker ini. Mungkin yang pertama dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, apakah sudah hadir Bapak Abdul Halim? Ya, mohon izin sebelumnya Pak, untuk LPJ bendahara penerimaan ini, selama ini kan disampaikan di satu satker ya, Iya, 099222. Nah, ini apakah memang satker 099222 saja yang eh, istilahnya mengelola dana penerimaan gitu, atau dari satker yang 098 tapi tujuh 098 917-nya juga gitu. Mungkin boleh konfirmasinya dulu Pak. kalau untuk penerimaan 09922 itu menyangkut
Karena PNBP itu biasanya 0,9 itu ada juga sewa rumah dinas ya. Oh, Itu masuknya 9 8,17 itu aja kali biasa, tapi nggak dibuat itu biasa kami bukan berbuat karena sering data. Jadi oke. intinya ya kami Berarti ini mungkin bisa koordinasi untuk pengadilan agama dan pengadilan negeri yang lain. Apakah sama untuk pengelolaan PNBP yang memang ada penerimaannya? Maksudnya kalau kayak penerimaan rumah dinas itu kan operasional kantor ya biasanya. Nah, yang untuk penerimaan dari masyarakat gitu, itu apakah memang sama itu dari yang lain juga? Cuman ada di satu satker. kalau dari masyarakat ya mana yang dimaksudnya tidak melalui tidak melalui billing kecuali kalau ada misalnya pendapatan tidak membuat EPJ-nya karena cuma sekali kan, yang khusus 03-nya aja yang pakai billing, kecuali entah kalau entah di pengadilan agama kurang lebih seperti itu sama juga. Mungkin dari PA mungkin bisa menjelaskan juga gimana pendapatan mereka kan. Jelas untuk pendapatan permohonan, gugatan, baik itu rela, semua dimasuk di 03 49222. Itu juga PA. Baik, mungkin selanjutnya dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Ini juga kalau nggak salah cuma satu ya yang menyampaikan LPJ ya. Dari yang 206 apa ya kalau nggak salah. Mungkin bisa mohon bantuan konfirmasinya. Apakah hadir Ibu Enita? Itu nggak dimasukkan nggak? Mungkin lagi ini ya. Dari yang lain mungkin dari PN Tanjabtim ini juga terdaftar 2 atau dari PA Morasaba boleh silakan. Mbak, sebelumnya boleh tanya dulu Mbak. Ya. Dari Tanjabtim nih Mbak. Kita kan nggak ada rekening Mbak untuk Ya. PN ini, NBP bendaharanya. Itu wajib dilaporkan juga atau gimana Mbak? Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi untuk selama ini memang yang punya rekening BPN itu kan baru dari Polres. Dan memang karena itu juga yang diwajibkan itu selama ini baru dari Polres saja. Tapi kalau dulu itu memang walaupun tidak wajib, itu masih tetap bisa menyampaikan LPJ bendahara penerimaannya. Kalau nggak salah PN juga selalu nyampaikan ya atau Pak? Oh bukan ya, PN ada nyampaikan. maaf dari kejaksaan ternyata. Iya, kejaksaan Mbak. Nah
Nah, itu memang kalau nggak salah ini berarti pengelolaannya itu dari RPL semua ya, rekeningnya ya? Iya benar, dari RPL. Pakai rekening RPL ya. Nah, untuk selanjutnya ini nggak masalah, mau tetap disampaikan saja walaupun menggunakan rekening RPL. Kita coba bertahap sambil dimonitor lagi juga apakah diperlukan adanya rekening BPN ini. Tapi kita sambil sisir aja sih ini ya, Mas ya. Jadi kalaupun memang belum ada rekening bendahara penerimaan dan nanti coba kita lihat apakah diperlukan, apakah diwajibkan adanya rekening penerimaan tersebut. Kalau memang wajib berarti nanti dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, dan kalau memang tidak ya berarti tetap melaporkan tapi pakai rekening yang RPL tadi yang digunakan untuk menampung penerimaannya gitu. Sejauh ini paling. Terima kasih Mbak. Infonya terima kasih Mbak. Mungkin selanjutnya kalau enggak ya intinya sama sih ya, baik itu yang 2 satker atau yang 1 satker nanti coba kita koordinasikan lagi aja. Tapi karena memang terdaftarnya di 2 satker, berarti dua-duanya juga menyampaikan ya yang dari PN dan PN. Paling itu sebagai pembukaan untuk biar kita menyamakan persepsi aja. Jadi memang untuk selama ini itu yang diwajibkan memang dari 2 saja ya. Dan sebagai monitoring kita juga selama ini itu yang menyampaikan itu 6-7 satker, dan yang double-double itu biasanya cuma 1 yang nyampaikan. Nah, untuk kita biar sama semuanya, jadi kita mulai LPJ April itu seluruh satker yang memiliki bendahara penerimaan itu diwajibkan untuk menyampaikan LPJ bendahara penerimaan. Mungkin untuk terkait ketentuannya itu saja. Kita masuk ke migrasi LPJ-nya. Jadi selama ini memang pakainya sprint ya Bapak Ibu, yang sudah familiar pasti sudah lama jadi bendahara penerimaan pasti familiar ya sama sprint. Jadi selama ini memang dengan sprint, namun seiring dengan dilaksanakannya migrasi LPJ, kemarin itu sudah tahap 1, tahap 2, dan roll out LPJ bendahara pengeluaran, dan sekarang dilanjutkan dengan roll out LPJ bendahara penerimaan dan BLU. Kebetulan di KPPN Pulau Tunggal sendiri tidak ada BLU, jadi hanya ada bendahara penerimaan. Mungkin saya langsung share screen aja. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ini saya coba dengan seperti training. Nah, di sini untuk tahapannya itu di awal itu sama ya Bapak Ibu ya, kurang lebih saja. Jadi dari menu bendahara masuk ke cetak laporan dan LPJ bendahara penerimaan. Di sini untuk menarik data bulan sebelumnya sebagai saldo awal, maka Bapak dan Ibu itu perlu untuk melakukan pencetakan atau penarikan ADK bulan sebelumnya. Jadi yang bulan sebelumnya itu masih dalam bentuk ADK seperti biasa. Dipilih laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Dan di sini karena kita contohkannya untuk bulan periode Maret ya, karena yang April itu masih belum bisa diproses. Jadi tarikan pertama itu dari bulan Februari sebagai saldo awal di bulan Maret ya Bapak Ibu. Ini silakan disesuaikan sesuai LPJ-nya kemarin bisa, atau dicek aja di pemindahan kasnya
bendahara penerimaan. Nah, jika tidak ada selisih, diketikkan aja tidak ada selisih. Biasanya kalau LPJ bendahara penerimaan ini pembukuan UAKPA-nya ada selisih nih. Karena seperti tadi itu ada penerimaan-penerimaan yang tidak disampaikan melalui billing gitu ya. Jadi dia akan muncul sebagai selisih. Nah, selisihnya ini bisa dijelaskan di bagian sini, penjelasan selisih pembukuan UAKPA-nya. Kalau memang tidak ada, ketik juga tidak ada selisih. Nah, setelah ini silakan diunduh periode sebelumnya. Nah, akan digunakan sebagai bahan untuk ADK. Kita proses ADK. Setelah proses ADK, berarti kita sudah bisa menyusun LPJ untuk bulan berkenaan. Dalam hal ini bulan berkenaannya adalah bulan Maret. Nah, yang berubah di sini adalah di bagian saldo rekeningnya itu kita bisa melakukan tambahan saldo rekening. Di sini karena memang di KPPN Pulau Tunggal kita tidak punya bendahara penerimaan dan tidak ada rekening bendahara penerimaan, maka di sini akan data kosong ini nggak apa-apa, ditinggalin saja. Tapi kalau memang Satkernya punya rekening bendahara penerimaan, silakan di sini nanti ditambahkan saja saldo rekeningnya, nanti bisa diubah di bagian saldo rekening ini. Oke. Seperti yang tadi, selisih kasusnya dijelaskan aja. Misalnya tidak ada selisih. Tidak ada selisih. Dan dilakukan simpan. Untuk penandatangannya, itu bisa pilih dua, antara kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Tapi kemarin sih ya, untuk pejabat pembuat komitmen itu kemarin kalau nggak salah ada kendala. Jadi mungkin bisa ditamakan menggunakan kuasa pengguna anggaran. Jadi data berasumsi. Inilah yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu setelah kita isi, klik unduh, klik proses ADK gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kita klik simpan dan selanjutnya melakukan validasi secara mandiri gitu. Nah, kalau dulu validasinya ini adanya di staf Vera atau di kasih Vera aja. Nah, tapi kalau sekarang itu proses validasi itu ada di satuan kerja. Nah, jadi di sini nanti kita melakukan validasi di menu ini. Kalau misalnya masih antrian diproses, diklik aja, biar dia nanti proses sendiri. Nah, baru nanti akan muncul bahwa saldonya valid atau tidak. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah bikin LPJ pasti familiar. Jadi ini adalah isiannya LPJ bendahara penerimaan. Misalnya kita bandingin ya sama yang ada. Nah, ini kan sama ya. Ada kas umum, kas tunai, BPPNBP, DPK, pajak dan lainnya. Nah, ini adalah isiannya LPJ bendahara penerimaan. Nah, ini tadi. Jadi kita memvalidasi isian ini apakah sama atau tidak, benar atau tidaknya. Jadi kalau misalnya sudah benar, isian yang ada itu, misalnya kalau saldo awal ini berarti, kalau sudah benar berarti saldo akhir bulan sebelumnya itu sama dengan saldo awal bulan ini. Nah, itulah gunanya tadi kita melakukan tarik ADK dulu untuk bulan Februarinya. Biar muncul saldo akhir bulan Februari sebagai perbandingan untuk saldo awal
bulan Maret bulan ini. Nah, selanjutnya tadi di awal kita juga ada melakukan pencatatan ini ya, pemeriksaan kas. Nah, itu masuk sebagai isian di menu yang di bawahnya, ya ini kesesuaian rekening bank sama jumlah uang di berangkas. Ini karena tadi memang kita tidak ada saldo semua, jadi nanti hasilnya akan 0, 0, 0. Sudah. Kalau memang sudah benar semuanya tutup. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang satuan kerjanya memiliki rekening korat, memiliki apa namanya, rekening. Jadi kas banknya ini kalau misalnya tampilkan saldo rekening tadi ada rekeningnya gitu ya, berarti Bapak dan Ibu itu wajib untuk melampirkan rekening korannya. Nah, nanti di sini harusnya nanti kurang 1 gitu. Nah, nanti tinggal di-upload aja di sini. Nah, selanjutnya ini juga yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi nanti itu seluruh file LPG-nya akan terproses secara otomatis. Kita itu tinggal preview saja. Ini yang hasil cetakan dari LPG-nya. Nah, ini kan kosong ya. Nah, ini kosong itu kalau memang satuan kerjanya tidak memiliki bendahara penerimaan. Di sini memang Kabupaten Pulau Tungkal itu nggak punya, atau Bapak dan Ibu itu belum memasukkan referensi penandatangannya untuk bendahara penerimaan. Kalau memang belum, coba kita cek ini nggak ada, kosong ya. Kita cek di nah, nggak ada bendahara penerimaan. Ini berarti nanti silahkan adminnya itu juga memasukkan bendahara penerimaannya, biar dia muncul di cetakannya tadi sebagai bendahara penerimaan. Kita balik lagi. Oke. Nah, ini seluruhnya kita download dari menu daftar dokumen. Unduh. Kita unduh. Jadi ini semuanya wajib diunduh ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya tidak diunduh itu nggak bisa proses untuk pengiriman ke KPA. Nah, ini karena sudah semua dan validasinya valid, itu bisa kita kirim ke KPA. LPG berhasil dikirim. Nah, sampai di sini kira-kira untuk di menu operator, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada ya. Kalau untuk bendahara penerimaan sendiri biasanya 0 terus sih ya. Kalaupun memang ada selisih itu biasanya itu tadi tidak ada penerimaan yang tidak melalui billing. Itu nggak masalah, tinggal dimasukin aja di selisih pembohongan uang upahnya. Di menu operator sampai sini. Kita lanjut ke bendahara ke menu KPA-nya ya. Jadi kita tadi karena kita sudah pilih sebagai approver-nya dari kuasa pengguna anggaran, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan validasi dari akun approver atau kuasa pengguna anggaran. Menjadi di akun approver, silakan
ini Bapak dan Ibu bisa nanti untuk membimbing KPA-nya, itu silakan masuk ke akun approval dan di menu bendahara ke menu validasi. Lalu pilih validasi LPG bendahara. Nah, di sini ada ini ya. Bentar, coba. Nah, dipilih dulu LPG bendahara penerimaan. Lalu nanti akan muncul LPG bendahara penerimaan. Sudah muncul, silakan dilakukan pengecekan lagi oleh KPA-nya. Saldonya sudah valid, oke. Terus saldo rekeningnya juga udah oke. Di sini KPA juga bisa melakukan pengecekan atas konsep dan berkas-berkas lainnya yang tadi sudah kita proses dengan melakukan klik segitiga ini, lalu klik lagi di bawahnya, lalu akan muncul file-filenya. Nah, di sini bisa klik preview. Nah, ini file yang sama dengan yang kita download tadi ya. File yang sama. Oke. Oke. Ini. Setelah itu, jika memang sudah yakin, KPA bisa melakukan validasi dan memberikan keterangannya, misalnya lanjutkan gitu ya. Simpan. Nah, setelah dilakukan validasi, ini seluruh konsep yang tadi sudah ada itu akan hilang. Nah, ini kan tadi ada 5 ya. Sekarang jadi sisa 2 yang hasil generated dari saktinya. Nah, yang hilang itu apa? Yang hilang itu adalah konsep-konsep yang membutuhkan tanda tangan. Jadi ada 3, itu ada LPG, terus juga ada cetakan rekening, terus juga yang terakhir itu hasil pemeriksaan kas. Nah, yang itu karena butuh tanda tangan, berarti kan selanjutnya adalah mengupload. Nah, proses upload ini itu bisa dilakukan oleh bendahara penerimaan ataupun oleh KPA. Nah, kalau dari KPA itu tadi menunya sama ya. Di yang segitiga ini diklik aja, terus diklik lagi. Kan kalau misalnya menu KPA itu terbukanya nanti seperti ini. Lalu kita klik panah kecilnya, klik lagi, baru akan muncul menu upload. Nah, uploadnya di sini kita tinggal pilih saja apa yang mau diupload. Jadi ada 3, LPG-nya, hasil pemeriksaan kas, dan laporan detail rekening. Ini adalah cetakan sakti yang tadi kita download sebagai konsep yang membutuhkan tanda tangan. Nah, untuk yang lainnya, ini bisa menjadi alternatif bagi Bapak dan Ibu yang tidak memiliki rekening bendahara penerimaan dan mengelola penerimaan negara melalui rekening RPL. Nah, nanti rekening korannya bisa diselipkan sebagai lainnya. Coba kita upload ya. Coba ya. LPG bendahara penerimaannya. Yang sudah, anggap saja ini yang udah kita tanda tangani tadi ya. Sudah diupload. Kalau sudah berhasil upload, baru kita pilih yang lain lagi. Ada hasil pemeriksaan kas. Pilih hasil pemeriksaan kas. Upload. Sudah masuk. Ini detail rekening. Dan untuk lainnya, nah, lainnya ini tadi itu cetakan rekening koran dari rekening RPL-nya kalau memang menggunakan RPL. Ini kita contoh saja. Jadi totalnya nanti Bapak dan Ibu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 yang diupload, 2 yang generated. Kalau untuk generated ini nanti nggak perlu diapa-apain, karena dia nggak butuh tanda tangan dan tercetak langsung dari saktinya. Kalau memang sudah diupload semua, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan pengiriman ke KPPN.
Ini udah yakin, data-datanya udah benar, sudah diupload semua, silakan lakukan pengiriman ke KPPN. Ini kita contohkan yang dari KPA ya. Gimana kalau misalnya ternyata dari bendaharanya? Bisa kita coba ulang dulu. Nah, jadi ini ada dua yang generated ini tidak akan hilang. Kita lihat penerimaannya. Nanti di sini pilih periodenya, Maret. Nah, jadi statusnya sudah berubah menjadi divalidasi KPA PPK dan bendahara tinggal melakukan upload dari menu upload di sini. Caranya sama, pilih satu-satu. Kalau memang mau ngupload LPJ, pilih LPJ, pilih filenya, upload, lalu selanjutnya ada pemeriksaan kas, file, upload, dan seterusnya. Oke, apabila sudah diupload semua, itu kita sudah bisa kirim ke KPPN. Jadi tahapan untuk Bapak dan Ibu sekalian itu sampai sini, sampai kirim ke KPPN. Lalu kita klik ya. Dan berarti sejauh ini tahapannya sudah selesai. Nah, itu tinggal dari KPPN yang akan melakukan validasi atas LPJ yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu. Kita cek ini. Nah, LPJ yang Bapak Ibu sudah kirim melalui aplikasi Sakti akan muncul di validasi LPJ-nya KPPN seperti ini. Nah, jadi nanti status validasinya akan berubah menjadi dikirim Satker dan KPPN tinggal melakukan validasi. Tampilannya sama kalau dari KPPN. Kalau memang sudah benar, nanti KPPN akan melakukan validasi. Oke, gitu misalnya ya. KPPN sudah mengecek, lalu disimpan oleh KPPN. Dan akan berubah statusnya menjadi divalidasi staf KPPN. Nah, nanti dari kasih KPPN juga akan melakukan hal yang sama, lalu status validasinya akan berubah menjadi divalidasi kasih KPPN. Mungkin sampai sini itu dulu terkait LPJ Bendahara Penerimaan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya stop share ya. Mungkin ada yang cepetan atau yang bingung, boleh ditanyakan dulu. Mbak, mau nanya, berarti yang sudah di-upload ke Sakti tadi tak perlu tanda tangan lagi ya, ya, otomatis dari selesainya itu langsung kirim ke KPA. Ya, jadi biasanya itu memang kan kalau dari bendahara penerimaan itu melakukan pengiriman melalui sprint itu upload ADK ya. Nah, kalau sekarang, karena sudah melalui Sakti ini, udah nggak perlu lagi upload ADK dan upload yang di link tree KPPN. Jadi tinggal dari aplikasi Saktinya aja, tidak perlu upload di mana-mana lagi. Dari KPPN pun juga hanya akan menu monitoring yang di Sakti. Seperti itu. Gimana, Pak?
Apakah ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Berarti bisa dulu Mbak ya, dari validasi KPA yang dari akun KPA dari akun bendahara penerima bisa juga minta TPS. Oh iya, untuk pengiriman itu bisa dari KPA atau misalnya PPK yang melakukan validasi berarti dari PPK atau dari bendahara penerimaannya langsung. Intinya pengiriman ke KPPN itu bisa dilakukan setelah melakukan upload yang tadi Pak. Uploadnya itu bisa di dua akun, bisa di bendahara, operator, atau dari approval-nya dari KPA. Yang di-download dulu tuh Mbak ya. Ya, untuk downloadnya itu di depan tadi. Kalau misalnya nggak download itu pasti nggak bakalan bisa maju gitu pokoknya. Bakalan nggak bisa dikirim ke KPA. Jadi prosesnya kalau kurang satu itu udah pasti nggak bisa maju ke yang proses selanjutnya. Kalau yang jelas ini kan tadi sudah Mbak mau nanya lagi. Mhm. Kita kan sudah pemindahan kas melalui apa tuh yang dari awal Januari kemarin, ya saldonya ya. Itu tinggal diteruskan aja Mbak ya prosesnya. Tidak perlu lagi kita melakukan pemindahan kas lagi kan. Apa langsung kita buat LPG? Untuk proses sebelum penyusunan LPJ itu sama, Bapak. Jadi kalau memang ada pemindahan kas, ya silakan dilakukan pemindahan kasnya, diselesaikan. Sudah? Kalau sudah, berarti sudah cukup. Sudah, Ah. tinggal teruskan aja Pak ya. Iya, pokoknya kalau proses sebelum penyusunan LPJ itu dilakukan seperti biasa. Kalau memang ada penginputan billing, silakan diinput. Misalnya ada tarikan dari MPN ya biasanya ya. Kalau ada tarikan itu ya silakan. Nah, diproses dulu. Nanti kalau memang sudah selesai semuanya baru dilakukan pengiriman LPJ-nya. Baru pengiriman LPJ inilah yang ada perubahan gitu ya. Kalau untuk proses sebelum pengiriman ini, baik itu ada penginputan atau misalnya ada transaksi masuk, transaksi keluar, itu pokoknya semuanya sama. Seperti yang dulu sudah dilakukan. Dari yang lain mungkin ada, apakah ada pertanyaan? Mungkin belum kebayang kali ya karena belum bisa proses sekarang ya. Jadi memang sayangnya karena memang kita harus melaksanakan sebelum waktu periode pelaporan, jadi nggak bisa langsung dengan sekalian apa ya bahasanya ya, sekalian praktek gitu ya. Kalau dulu kemarin yang bendahara pengeluaran itu bisa sekalian praktek, tapi karena kita harus melakukan BIMTEK sebelum periode pelaporan, ini jadinya cuma bisa apa ya istilahnya ya, ditunjukin gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang nanti dari Bapak dan Ibu ada kendala dalam penyusunannya itu bisa langsung hubungi saya aja di nomor saya yang ada di grup. Itu silakan dihubungi kalau memang ada pertanyaan. Atau nanti juga akan ada record ini nanti akan saya bagikan ataupun melalui record yang dimiliki oleh kantor pusat yang sudah dilakukan oleh kantor pusat di link berikut. Bentar ya. Saya kirim di chat ya. Di link ini sudah lengkap, ada juknis, ada rekaman
yang bisa membantu Bapak dan Ibu jika bingung saat melakukan penyusunannya. Juknisnya sudah lengkap, rekaman sosialisasinya juga lengkap. Nah, ini punyanya kantor pusat, itu bisa dipakai. Nanti juga untuk recording kegiatan kita hari ini juga akan saya bagikan di link kita seperti biasa. Nah, ini link kita. Nanti akan kita update di link tersebut. Gimana Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih bingung? Yang bingung bisa langsung tanya aja ya. Bisa raise hand atau langsung open mic. Mohon izin Bapak dan Ibu, untuk presensinya sudah saya kirimkan di chat kepada Bapak dan Ibu. Silakan melakukan presensi di link berikut. Terima kasih. Gimana Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin belum kebayang sih ya kalau sekarang ya. Eh, Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu karena telah hadir dan aktif dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat agar nantinya penyusunan LPG Bendahara penerimaan bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Apabila nanti masih ada pertanyaan, bisa disampaikan ke saya melalui WA di link di nomor yang ada di undangan yang sudah disampaikan ataupun di grup. Silakan sampaikan saja pertanyaannya, akan saya balas sesegera mungkin dan kita carikan solusinya bersama-sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa absen. Tadi absennya sudah saya kirimkan di via chat. Silakan melakukan absensi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 abis.